Bang Panda, kalau tadi semuanya berharap bahwa kerjasama politik antara PDIP dengan Demokrat itu bisa terwujud, bagaimana supaya itu betul-betul bisa terwujud, Bang? Jadi pertama dulu kita harus koreksi yang dikatakan Renat tadi, ya, bahwa kemudian SBY mengatakan dengan atau ngomong dengan dia bahwa ada yang mengaku utusan-utusan, ya. Itu saya datang malam itu, saat itu SBY didampingi oleh menterinya Bakhtiar Hamzah. Saya minta Pak Presiden boleh kita bicara empat mata. Barulah dia keluar. Jadi ada saksi, gitu loh. Dan kemudian juga sederhana sebenarnya dengan pertanyaanmu tadi. Itu yang kemudian dikatakan oleh Ibu Mega ke saya, Panda, dia tidak jujur. Ya kan? Jadi bukan kemudian pernah kamu mengatakan jadi apa presiden, wakil presiden dan segala macam. Dan saya juga bukan dengar dari Ibu Mega aja. Kuncoro juga mengatakan ke aku, menteri yang lain juga mengatakan ke aku gitu loh. Seperti cerita itu gitu loh. Jadi bukan juga one sided dari Ibu Mega aja gitu loh. Nah, kembali lagi tadi sederhana sebenarnya. Ada dan juga Mega bukan orang yang gila hormat atau kemudian Mega ini sederhana aja, jujur, rendah hati, jadi mimpi dia naik kereta api. Gitu loh. Gitu loh. Ya, sebelum itu kita simple aja sebenarnya. Ini kita sudah bahas ya soal mimpinya Pak SBY. Tadi Pak SBY menuliskan mimpinya di Twitter, cuitan Pak SBY yang terbaru. Katanya ia bermimpi suatu hari Pak Jokowi datang ke rumahnya di Cikeas, sama-sama menjemput Ibu Mega. Jadi, Bang Panda, kalau mimpi ini mau terwujud, bagaimana caranya? Kalau saya lihat dari sikapnya Ibu Mega, itu dia sebenarnya hanya mengharapkan satu kejujuran terhadap apa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya kan? Dan kemudian itu udah itu selesai. Nggak ada sesuatu yang ini dari Ibu gitu loh. Itu kalau apa kesan saya gitu loh. Nah, tinggal sekarang SBY mau nggak mengapakan itu gitu loh. Dan kemudian waktu ditanya itu di dalam rapat kabinet, jadi boleh dia mengatakan ada saksi Hamzahas, ada Yusril, ditanya Pak Hamzahas maju tergantung Kongres, tergantung ini. Yusril kemudian saya juga tergantung partai. Ditanya SBY, saya tidak maju Bu. Ada saksi. Kok kemudian dia mengatakan saya tidak pernah mengatakan itu, saya tidak, masih hidup kok Yusril, masih ada kok ini Hamzahas gitu. Jadi kalau menurut Bang Panda selama SBY itu belum jujur soal apakah waktu itu ia ditanya oleh Megawati mau maju jadi presiden atau tidak, kemudian jawabannya waktu itu tidak ya. Iya. Apakah berarti kerjasama politik PDI Perjuangan dengan Demokrat, mau AHY sudah bertemu dengan Puan, itu tidak akan bisa terrealisasi lebih jauh? Soal kerjasama itu saya pikir itu soal teknis-teknis lah. Ada orang kerjasama taktik, ada kerjasama untuk sesaat, ada kerjasama ini. Tapi kalau fundamental secara manusiawi, saya pikir Ibu Mega juga tidak punya keinginan punya musuh, tidak juga berkeinginan untuk satu pembalasan, gitu ya. Dia simple-simple aja, sederhana aja. Gitu loh. Dan itu juga pendidikan terhadap bangsa ini gitu loh. Itu aja kalau kulihat. Baik, jadi menurut Bang Panda, kalau SBY belum bertemu dengan Bu Mega, apakah ada bisa terjadi itu kerjasama politik lebih jauh? Waktu itu Ibu Mega mengatakan, Panda, kau tanya ini dulu. Kau tanya ini tanya ini. Apa jawaban dia? Ya kan? Nah, setelah semua tidak dia jawab dan aku udah sampaikan lengkap, kemudian Mega reaksinya pertama sama saya setelah saya laporkan, wah Pan, dia nggak jujur ya. Baik. Itu aja. Sekarang saya tanya ke Bang Renanda ya. Bang Renanda, kalau selama antara masa lalu Pak SBY dengan Bu Mega ini belum diluruskan, apakah Demokrat dengan PDI Perjuangan bisa menjalin kerjasama politik yang lebih jauh? Ya gini, Sylvia, ada time lapse di sini. Yang Bang Panda sampaikan itu kan menghadap Pak SBY kan 2005 ya. Tentu soal itu Bang Panda yang lebih paham lah. Pembicaraannya apa, hasilnya seperti apa, seperti tadi disampaikan. Tapi yang disebutkan tadi, yang saya sampaikan itu kan adalah 2004 ya, 2003 ketika waktu itu memang menjelang pemilu 2004, ya kan? Yang menjadi isu waktu itu kan dan diyakini adalah bahwa Pak SBY pernah mengatakan tidak mau maju, tetapi kemudian ternyata maju
2004 ya sebagai capres. Nah, kan kita bisa melihatnya seperti ini. Yang pertama, saya tentu sangat percaya Pak SBY tidak mungkin bohong. Ya. Nah, yang kedua, ini yang lebih ini adalah saya belum nggak pernah dalam saya ngobrol sama Pak SBY soal itu. Saya hanya tanya selewatan waktu itu. Tetapi kan begini, kan antara satu waktu dengan waktu lain, katakanlah waktu itu Pak SBY masih berpikir dan kemudian belum memutuskan, tapi kemudian last minute misalnya ngobrol dengan Pak Vence ya waktu itu yang mendorong Pak SBY dan kemudian akhirnya memutuskan, kemudian di kemudian hari memutuskan untuk maju. Saya rasa juga bukan suatu hal yang kemudian bisa disampaikan atau kita kategorikan wah kalau gitu nggak jujur. Karena berbeda waktu, konteksnya juga berbeda. Nah, sekali lagi kalau saya ya Bang Panda, ini kan kita kurang baik lah kalau kita mewariskan semua cerita masa lalu yang masih dari pihak sana seperti ini. Iya, tapi cerita masa lalu jangan diputar balik gitu loh. Betul Bang Panda. Kan saya menyampaikan yang saya tahu, yang saya tanya langsung dan bukan, dan juga koreksi itu, saya tidak menghadap dia, jangan salah loh. Saya bukan menghadap Presiden SBY, saya menemui. Beda itu. Kalau menghadap saya bawahannya. Iya, siap Bang. Itu beda, diperjelas, jangan dimanipulasi gitu loh. Baik, siap Bang. Ya. Oke Bang. Intinya adalah saya sampaikan seperti itu ya Sylvia. Jadi tentu kalau kita tidak mau kemudian nanti pertemuan yang sudah baik ini ya yang melanjutkan pemikiran-pemikiran antara dua pemimpin besar ini ke depan, kita mau menghadirkan politik rekonsiliasi yang baik, yang sejuk gitu ya kepada rakyat yang kita khawatir di pemilu ini bisa saling memanas ya situasinya. Saya rasa inilah yang harus memang kita kedepankan. Karena disampaikan Mbak Puan juga gitu bahwa ini kita menatap masa depan. Nah, apa seserius apa dan segala macam tadi, apakah memang ini dari Bu Mega ini adalah sinyal untuk bisa kemudian bekerja sama antara PD Perjuangan dengan Partai Demokrat? Kemarin saya juga sudah disampaikan gitu ya bahwa kalau Ibu Mega tidak setuju pertemuan ini tentu tidak mungkin terjadi. Jadi memang ini juga memang keinginan dari Bu Mega untuk bisa Puan dan AHY ketemu, dan tentu tidak salah kalau kami dan banyak saya rasa juga banyak pihak yang lain juga berharap tentu bukan tidak mungkin harapan kami ke depan ini bisa saja nanti pada akhirnya juga dilanjutkan dengan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak SBY, dan ini tentu yang akan lebih menyejukkan lagi. Saya juga berharap itu bisa terjadi. Boleh ya, saya berharap seperti itu karena kita ingin sekali lagi selalu Partai Demokrat ini menghadirkan situasi yang sejuk lah buat politik Indonesia ini. Oke, baik. Saya tadi reaksi pertama saya tadi ya Renanda ya, saya gembira bahwa Puan itu tidak diwariskan, tidak diberikan, tidak dicekoki untuk merasa benci. Itu di situ hebatnya Mega terhadap anaknya. Dia tidak cerita kesakit hatian dia. Maka itu buat Puan sendiri nggak ada beban waktu ketemu AHY. Betul-betul ekspresinya gembira. Itu kebanggaan tersendiri buat saya gitu loh. Karena saya tahu latar belakang sejarahnya. Ini juga bagus untuk ke depan generasi mereka, generasi muda ini ke depan lebih baik lagi. Itu aja. Saya senang dengan pertemuan kemarin itu. Jadi rekonsiliasi generasi mudanya ini dapat ya, Bang. Tapi dan orang tua tidak mewariskan. Di situ kehebatan Mega gitu loh. Dengan pertemuan yang baik antara AHY dengan Puan, menurut kalkulasi Bang Panda, mungkinkah terjadi lagi kerjasama politik yang lebih spesifik lagi? Antara PDIP dengan Demokrat? Kenapa tidak? PDI Perjuangan sangat terbuka dengan kekuatan politik dari manapun untuk bekerja sama. Tetapi jujur, gitu loh. Jangan ada pengkhianatan. Karena kita pernah mengalami pengkhianatan yang dilakukan Akbar Tanjung dulu. Iya kan? Dia berkhianat akan milih presiden, kita kasih dia ketua DPR gitu. Dan kita tidak diajari Ibu Mega sebagai ketua umum, diajari kita bagaimana biar berkhianat atau menipu. Di situ kesalahan Mega, nggak diajari kita supaya bagaimana benar. Dan itu kita bicarakan di rapat DPP loh. Waktu saya ketua DPP. Bang Panda, ada yang melihat PDI Perjuangan itu pasca Rakernas tampaknya semakin inklusif, makanya berniat ingin bertemu dengan AHY, kemudian juga nama-nama cawapresnya datang dari berbagai partai politik. Apakah betul sebetulnya ini adalah politik rekonsiliasi atau ini juga adalah strategi demi pemilu 2024? Apapun mau rekonsiliasi atau tidak, tujuan kita untuk bangsa ini lebih baik. Kerukunan itu lebih terjamin. Dengan keanekaragaman itu kebinekaan kita ini, gitu loh. Jadi ini kita semua bergembira. Dan menghadapi 2024 ini pun nanti kita dengan gembira, gitu loh.
Dan PDI Perjuangan dalam hal ini terus terang sangat terbuka, nggak ada beban. Dengan partai manapun sangat terbuka gitu loh. Dengan kekuatan politik manapun sangat terbuka gitu loh. Jadi ke depannya kita datang dengan satu perasaan optimisme akan berjalan, malah mempererat silaturahmi antar partai-partai itu kita lihat sebagai macam satu memperekat lagi persaudaraan gitu loh. Oke, jadi boleh jadi mimpinya Pak SBY juga mungkin saja bisa terwujud ya? Bisa. Kenapa enggak? Dan itu juga Bang Renanda, terima kasih. Bang Panda juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi pesannya sudah kita tangkap ya. Perjumpaan AHY dan Puan ini baik untuk kita lihat sebagai masyarakat juga baik. Politik yang menyejukkan. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Bang Panda dan juga Bang Renanda.